Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perekonomian terbuka. Di era globalisasi saat ini, hampir tidak ada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan produk yang berasal dari luar negeri, mulai dari handphone, pakaian, kendaraan, hingga makanan dan aplikasi digital. Di sisi lainnya, Indonesia juga menjual berbagai produk ke negara lain, seperti hasil pertanian, pertambangan, perikanan, dan produk industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi saat ini tidak hanya terjadi di dalam suatu negara, tetapi juga melibatkan hubungan dengan negara lain. Hubungan ekonomi antar negara inilah yang disebut dengan perekonomian terbuka. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian perekonomian terbuka, ciri-ciri, faktor yang mempengaruhi manfaat, dampak, contoh penerapan, serta peran pemerintah dalam menghadapi sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan tersebut dapat berupa perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, perpindahan modal, maupun pertukaran teknologi. Dalam sistem ini, suatu negara tidak hanya memproduksi dan mengonsumsi barang untuk kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga melakukan kegiatan ekonomi lintas negara. Perekonomian terbuka berbeda dengan perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup itu sendiri adalah sistem ekonomi yang tidak melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain dan hanya mengandalkan sumber daya alam dari dalam negeri. Namun, dalam kenyataannya, sistem tertutup sangat sulit diterapkan karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya. Ada negara yang kaya sumber daya alam tetapi kurang teknologinya. Ada negara yang unggul dalam teknologi tetapi terbatas bahan baku. Karena perbedaan tersebut, negara-negara akhirnya saling bekerja sama melalui sistem perekonomian terbuka. Melalui kerjasama inilah kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik. Mengapa sih negara menerapkan perekonomian terbuka ini? Ada beberapa alasan sebenarnya. Ada beberapa alasan mengapa suatu negara memilih menerapkan sistem perekonomian terbuka. Untuk alasan yang pertama adalah perbedaan sumber daya alamnya. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang sama. Contohnya, ada negara yang memiliki hasil pertanian melimpah tetapi kekurangan energi. Sedangkan negara lain memiliki teknologi tinggi namun kekurangan bahan bakunya. Alasan keduanya adalah perbedaan kemampuan produksinya. Beberapa negara mampu memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan kualitas lebih tinggi. Untuk alasan yang ketiganya adalah perkembangan teknologi dan transportasinya. Saat ini perdagangan internasional menjadi lebih mudah karena adanya internet, transportasi modern, dan sistem pembayarannya global. Alasan berikutnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperluas pasar hingga ke luar negeri, perusahaan dapat meningkatkan produksi dan membangun lapangan pekerjaan. Berikut saya akan jelaskan mengenai ciri-ciri perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali. Yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impornya. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor sendiri adalah membeli barang dan jasa dari luar negeri. Ciri kedua adalah adanya investasi asing. Perusahaan luar negeri dapat menanamkan modal di dalam negeri. Untuk ciri yang ketiganya adalah
adanya hubungan kerjasama ekonomi antar negara. Untuk ciri keempatnya adalah adanya pertukaran teknologi dan tenaga kerja. Dan ciri terakhir adalah kondisi ekonomi suatu negara menjadi saling memengaruhi dengan negara lain. Ketika terjadinya krisis ekonomi di suatu negara besar, dampaknya seringkali dirasakan oleh negara lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, terdapat beberapa komponen yang memengaruhi pendapatan nasional. Komponen pertama adalah konsumsi rumah tangga. Rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Komponen kedua adalah investasi perusahaan. Perusahaan melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Komponen ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Pemerintah menggunakan anggaran negara untuk membangun dan pelayanan publik. Dan komponen keempat adalah ekspor netonya. Ekspor neto diperoleh dari selisih antara ekspor dan impor. Secara sederhana dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X min dikurang M tutup kurung. Y. Untuk Y sendiri adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Rumus ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, bagi masyarakat menjadi lebih banyak pilihan barang dan jasa. Kedua, perusahaan dalam negeri memiliki kesempatan memperluas pasar. Ketiga, membuat lapangan pekerjaan. Dan keempat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Sebagai contoh, ketika perusahaan asing membuka pabrik di Indonesia, biasanya mereka membawa teknologi produksi yang lebih modern. Tenaga kerja lokal juga mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru. Selain itu, persaingan dari produk luar negeri dapat mendorong perusahaan dalam negeri meningkatkan kualitas produknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan tantangan perekonomian terbuka. Meskipun memberi manfaat, perekonomian terbuka juga memiliki tantangan. Salah satu adalah meningkatnya persaingan. Produk lokal harus mampu bersaing dengan produk impor. Jika kualitas dan harga tidak kompetitif, maka produk dalam negeri bisa kalah di pasar. Tantangan lainnya adalah ketergantungan terhadap impor. Jika terlalu bergantung pada negara lain, maka ketika terjadi gangguan ekonomi global, dampaknya akan terasa pada ekonomi dalam negeri. Selain itu, perubahan nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi harga barang. Misalnya, ketika nilai tukar melemah, harga barang impor juga menjadi lebih mahal. Karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara membuka hubungan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perekonomian terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Perekonomian terbuka sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Saat menggunakan smartphone dari luar negeri, saat membeli pakaian impor, saat menikmati kopi Indonesia yang dijual ke berbagai negara, atau ketika pelaku usaha kecil menjual produknya melalui platform digital ke luar negeri. Semua itu merupakan contoh nyata bagaimana kegiatan ekonomi antar negara hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya hubungan ekonomi antar negara. Hubungan tersebut mencakup perdagangan internasional, investasi, dan kerjasama ekonomi. Perekonomian terbuka memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat perkembangan teknologi.
Namun, sistem ini juga memiliki tantangan yang perlu dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Dengan memahami perekonomian terbuka, kita dapat memahami bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dan dari hubungan dengan negara lain. Berikut presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.